Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusuf Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Program subsidi tepat My Pertamina dikeluarkan oleh PT Pertamina Persero guna untuk memperketat penyaluran bahan bakar minyak ataupun BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar. Tujuan dari subsidi tepat My Pertamina ini untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar tepat pada sasarannya. Nah, untuk episode kali ini pemirsa kita bakal membahas topik mengenai pendaftaran subsidi tepat guna My Pertamina. Sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya yang ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Tidak hanya percintaan saja yang LDR, tapi mereka pekerjaannya juga LDR. Dari Tegal dan juga dari Semarang dipertemukan di tengah-tengah di Kota Pekalongan. Langsung kita sapa. Yang pertama ada Bapak Daril Gamos Manulang selaku SBM 3 Tegal Wilayah Kota dan juga Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum, apa kabar Mas Daril? Tadi nama saya Daril Gomos. Oh, Gomos ya. Ini kayaknya bukan orang Pekalongan. Bukan, ya? Saya orang Medan. Orang Medan, luar biasa sekali. Gomos ya. Oke, bukan Gamos ya pemirsa. Bener sekali. Gimana kabarnya hari ini Mas Daril? Luar biasa ya. Perjalanannya jauh mendaki gunung lewati lembah. Oh, enggak juga dong. Tegal Pekalongan lurus-lurus aja, alus gitu ya jalannya. Masya Allah. Selain ada Mas Daril, kita juga sudah kedatangan senior supervisor.com Rel dan CSR GBT ya. Ada Ibu Martia Mulia Asri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Ajis. Ini luar biasa, jangan dipanggil Ibu. Nanti dikira katanya tukang pecel. Katanya gitu. Masih muda-muda ya pemirsa yang ada di rumah. Kita panggilnya Mbak aja kali ya. Boleh. Atau kakak Dek mungkin juga boleh nggak sih? Luar biasa Dede loh ya. Kayak Lesti jatuhnya pemirsa. Ini ada Mbak Tia dan juga Mas Daril tentunya. Ini luar biasa sekali ya. Memang sekarang itu kalau kita berbicara mengenai tahun 2022 banyak pemimpin-pemimpin yang dipimpin oleh Gen Z ya. Ya seperti kita ini mungkin ya. Betul nggak sih Mbak Tia? Benar. Alfa mungkin saya ya. Lebih mintanya ke Alfa ya dia. Iya. Oke deh, kita langsung aja kembali ke topik pembahasan. Ini juga mungkin buat pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran gitu karena sempat viral ya kemarin awal Juni kalau nggak salah. Ya. Ketika My Pertamina ini diterapkan ataupun diluncurkan di beberapa kota yang ada di Indonesia, sempat waduh kenapa sih harus susah, waduh ini. Nah, ini kedatangan Mas Daril dan juga kedatangan Mbak Tia ini bakal membuat statement udah kayak selebriti ya. Jadi akan membuat bukan ibaratnya itu akan memberikan knowledge gitu untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa sebenarnya nggak seruwet dan nggak serumit itu kok ya, gampang semuanya karena sudah diatur secara sistematis. Baik, saya ke Mas Daril terlebih dahulu ya. Mas Daril, sebelum kita membahas pendaftaran subsidi tepat via Pertamina ini mungkin bisa dijelaskan untuk just knowledge ya untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai apa sih sebenarnya BBM bersubsidi itu gitu. Silakan Mas Daril. Jadi untuk BBM subsidi tersebut, kenapa kita mengedukasi ya masyarakat itu untuk mendaftarkan mereka tuh via website. Jadi website yang akan kita fokuskan itu subsiditepat.mypertamina.id. Tapi bagi konsumen yang mau mencoba dari via aplikasi My Pertamina bisa. Nanti ada menu tersendiri di aplikasi My Pertamina, bisa mengakses di situ ada subsidi tepat. Nanti bisa mendaftarkan langsung menuju ke link website yang ada di subsiditepat.mypertamina.id. Ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah memang aplikasi My Pertamina ini ada ya di aplikasi ataupun di Play Store. Tapi untuk disarankan untuk saat ini dari pihak Pertamina sendiri lebih ke websitenya ya, karena untuk mudah diakses ataupun tanpa adanya kendala ataupun struggle ya ketika mengakses aplikasi My Pertamina tersebut melalui website gitu ya Mas Daril ya. Oke, kita move dari Mas Daril, kita bertanya sama Bu Tia ya. Kalau tadi sudah membahas perihal BBM bersubsidi, selama perjalanan pemberian subsidi apakah banyak masyarakat yang belum paham Mbak Tia antara yang berhak ataupun tidak mendapatkan BBM subsidi tersebut? Ya betul, jadi memang setiap tahunnya itu kita pemerintah menyalurkan BBM subsidi sampai 500 triliun nih, hanya untuk subsidi BBM saja. Tapi kenyataannya 60% digunakan untuk
kaum yang tidak berhak harusnya. Sehingga di sini kita membantu melindungi masyarakat yang sebenarnya yang masyarakat yang sebenarnya diperuntukkan gitu, supaya tidak jatah atau subsidinya dimakan oleh yang tidak berhak. Kita lindungi dengan regulasi, dengan pemilahan di registrasi ini. Jadi salah satu tujuannya itu supaya melindungi yang BBM yang berhak menggunakan BBM subsidi. Oke ya, jadi jelas ya pemirsa yang di rumah ini berarti bisa dikategorikan masyarakat Indonesia masih cukup nakal-nakal gitu ya. Yang harusnya tidak memperoleh BBM bersubsidi, namun masih aja kadang ibaratnya membeli ya BBM yang bersubsidi tersebut. Nah, dengan adanya My Pertamina ini tentunya untuk pendataan yang benar-benar berhak akan mendapatkan. Namun yang tidak berhak ya tidak akan mendapatkan. Ini tentunya dengan kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan zaman, juga sistem akan semakin diperbaiki ya, Mbak Tia ya, dengan adanya My Pertamina ini. Baik, kita beralih lagi ke Mas Daril. Kita membahas My Pertamina nih Mas Daril, yang cukup viral ya kemarin waktu launching di awal Juni saat pertama kali. Nah, ada pro dan juga kontra. Bisa dijelaskan nggak sih secara detail apa sih sebenarnya aplikasi My Pertamina itu gitu? Silakan. Kita mau koreksi tadi 1 Juli 1 Juli ya, bukan Juni ya. Oke. Tapi untuk di wilayah Pekalongan ini kan difokuskan nanti di 1 Agustus. Agustus ya, oke. Jadi begitu banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat kemarin pas awal 1 Juli kemarin tuh. Ya masyarakat itu mereka langsung menyalahkan kita terkait mendaftarnya dipersulit. Kita yang mereka konsumen yang mau bertransaksi membeli Pertalite tersebut ataupun solar merasa disusahkan karena harus mendaftar dulu baru bisa bertransaksi dengan QR code, dan mereka pemahaman masyarakat terkait penggunaan harus menggunakan Android atau menggunakan My Pertamina, aplikasi My Pertamina, mereka harus pakai itu. Sebenarnya tidak. Jadi setiap konsumen itu sebenarnya masih bisa membayar secara tunai, tidak harus dituntut dengan non tunai ataupun menggunakan aplikasi My Pertamina. Tapi bagi konsumen yang memiliki aplikasi My Pertamina, monggo masih bisa mendaftar dan bertransaksi menggunakan My Pertamina sebenarnya. Nah, terus yang terjadi di masyarakat juga kontranya itu mereka itu ngasih rating jelek nih ke My Pertamina karena aplikasinya tidak pengguna mungkin itu belum tidak bekerja secara maksimal gitu ya. Tidak betul-betul membantu masyarakat lah gitu. Padahal sebenarnya cukup membantu, mempermudah sebenarnya. Tapi ya melihat di masyarakat di Pekalongan masih banyak ini masyarakat belum menggunakan Android. Betul. Dan masih kurang pemahaman mereka terkait teknologi. Nah, tujuannya hari ini untuk memberikan knowledge ya ataupun pengetahuan buat masyarakat yang ada di rumah gitu ya Mas Daril ya. Oke, jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah, kalau umpamanya sebenarnya tidak untuk mempersulit gitu ya, tapi kalau umpamanya sudah mengetahui caranya yang benar itu akan mempermudah gitu ya Mas Daril ya. Baik, kita beralih dari Mas Daril kita ke Mbak Tia lagi nih. Masih banyak juga nih tentunya seperti tadi mungkin yang disampaikan sama Mas Daril, Mbak Tia, masyarakat yang belum paham ataupun bingung gitu. Mungkin kesempatan kali ini kesempatan yang paling tepat untuk sharing knowledge kembali sama pemirsa yang ada di rumah, sama masyarakat yang ada di Kota Pekalongan, perihal siapa saja sih tentunya yang berhak mendapatkan program subsidi tepat Pertamina ini. Silakan. Baik, jadi untuk BBM yang diatur di website ini ada 2 ya, Pertalite dan Biosolar. Untuk Biosolar itu sudah jelas siapa saja yang berhak menggunakannya. Namun untuk Pertalite itu belum ada ketentuan atau regulasi pemerintah. Jadi untuk yang merasa berhak saja boleh langsung mendaftar di website tersebut. Jadi selama kami masih menunggu regulasi dari pemerintah. Oke ya, jadi kalau umpamanya buat pemirsa yang ada di rumah silakan, karena ini akan diterapkan tepat awal Agustus ya Mas Daril dan juga Mbak Tia ya. Gak ada salahnya untuk Anda mungkin bisa mendaftarkan secara langsung kalau memang ibaratnya sesuai dengan kualifikasi pasti akan terdaftar gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kualifikasi juga akan dengan sendirinya mungkin ya. Ya, nanti 1 Agustus itu pembukaan pendaftaran, 1 September itu adalah implementasian ya. Ya, jadi
mulai dibuka awal Agustus. Semoga dengan pemirsa yang ada di rumah menonton tayangan ini nanti sebelum mendaftar sudah ada knowledge ataupun pengetahuan terlebih dahulu gitu ya. Atau mungkin juga bisa buka website ya, bisa buka internet untuk mencari tahu terlebih dahulu ya, step by stepnya juga seperti apa gitu. Ketika nanti membuka websitenya ataupun aplikasinya juga sudah tidak bingung lagi ya Mbak Ajeng. Mbak Tia. Iya. Dari Tia jadi Ajeng ya pemirsa ya, luar biasa. Baik, kita beralih lagi ke Mas Daril. Mas Daril, dalam aturan Pempres nomor 191 tahun 2014 juga diatur konsumen yang berhak menggunakan biosolar. Tadi Mbak Ajeng juga sudah mengatakan sudah jelas ya yang mendapatkan biosolar. Bisa nggak sih dikasih tahu untuk pemirsa yang ada di rumah secara detail siapa-siapa saja sih yang berhak mendapatkan biosolar tersebut yang bersubsidi? Silakan. Jadi untuk konsumen pengguna biosolar tersebut memang sudah ada ketentuannya di Perpres nomor 191 tahun 2014. Di situ diatur terkait kendaraan yang roda 4 seperti roda 4 yang minibus itu konsumsinya hanya 60 liter. Dan untuk yang roda 4 tapi yang bus sedang ukurannya itu mereka konsumsinya 80 liter. Dan untuk yang roda 6 yang sumbunya 6 tapi yang muatannya bawa trailer, bawa angkutan besar barang gitu, itu mereka konsumsinya 200 liter. Jadi mereka yang untuk konsumsinya solar itu mereka harus juga didaftarin nanti di via My Pertamina. Oke ya, jadi aturan-aturan per liternya sudah ditetapkan ya Sudah dari ada. pusat ya Mas Daril. Tapi kalau mamanya nih kadang ya kan Mas Daril mungkin di pusat gitu, yang sering menghadapi struggle ataupun permasalahan kan biasanya orang-orang di lapangan secara langsung gitu ya. Kalau mamanya ada konsumen yang mengeyel gitu, tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, itu bagaimana Mas Daril? Atau mungkin Mbak Tia bisa menjawab, membantu gitu. Iya, jadi untuk memang kalau untuk yang karena ini BBM subsidi, BBM yang punya pemerintah subsidinya, jadi memang ada sedikit ketat aturannya, dan bila ada SPBU yang terbukti melanggar atau memperbolehkan seperti membeli dengan jerigen tapi tidak ada surat rekomendasi dari dinas terkait, itu bisa akan kita sanksi. Baik SPBU-nya, sedangkan kalau untuk konsumennya akan ditindak pidana ya kalau terbukti untuk penimbunan. Itu sih kalau luar biasa. Jadi benar-benar pengen mengetatkan ataupun memberikan subsidi ini sama orang-orang yang tepat gitu ya. Betul. Agar tidak kehabisan juga ya Mbak Tia ya tentunya ya. Iya, kasihan negaranya, mending APBN-nya buat yang lain ya. Betul buat sekali gitu. ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini perlu digarisbawahi gitu ya. Betul. Kalau memang ketentuannya sudah diatur sedemikian rupa, pasti aturan-aturan tersebut sudah melalui proses yang cukup panjang ya Mbak Tia ya. Semoga lebihnya masyarakat Kota Pekalongan nih bisa tertib, bisa taat atas aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut mengenai BBM bersubsidi ini. Oke, saya ke Mbak Tia lagi nih. Kalau tadi sudah dijelaskan siapa saja sih yang berhak mendapatkan subsidi Pertamina dan juga solar, bisa dijelaskan nggak sih tata cara ya mungkin mendaftar melalui website My Pertamina ini Mbak Tia? Silahkan Mbak Tia. Jadi tata caranya itu pertama kita siapkan dulu 5 file foto yang dibutuhkan, yaitu 1 foto KTP, kemudian foto selfie, foto data di pas foto juga nggak apa-apa, kemudian foto STNK. Foto STNK-nya nanti dibuka depan belakang dalam 1 foto. Kemudian yang ketiga adalah foto tampak samping mobil yang kelihatan dari atap sampai rodanya, sama foto tampak depan. Iya. Jadi 5 dokumen itu nanti disiapkan, kemudian dibuka websitenya, daftar, diupload nanti sesuai diisi kolom-kolomnya, upload, submit. Nanti setelah disubmit kita tunggu maksimal sampai 14 hari kerja. Nah di 14 hari kerja itu nanti ada email yang nanti ngasih QR code. Nah QR code-nya ini yang nanti bisa dicetak, dibawa ke SPBU untuk tanggal 1 September nanti untuk beli. Nah belinya boleh pakai cash, boleh pakai debit atau pakai link aja atau My Pertamina yang tadi gitu.
Luar biasa ya. Jadi mudah sebenarnya pemirsa kalau umpamanya persyaratannya sudah terpenuhi ataupun terkumpul semuanya ya Mbak Tia ya. Iya, betul. Ya, tadi juga hanya ada 5 dokumen saja yang penting ya. Semoga pemirsa yang ada di rumah notis kemudian dipersiapkan nanti untuk pendaftaran di awal Agustus ya. Karena untuk pengaplikasian ataupun penggunaan QR-nya tersebut dilangsungkan pada 1 September ya, Ya. Mbak Tia ya. Jadi itu nanti sebagai bukti bahwa Anda berhak atau tidak mendapatkan BBM bersubsidi pemirsa. Nanti kita juga bakal membahas masih hal all about tentang My Pertamina ini. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Expose lebih dekat lebih santai. Dan kita juga masih membahas mengenai episode ataupun topik peran tentunya dalam My Pertamina ini pemirsa ya. Langsung saja ya kita ke Mbak Tia ya. Oke, Mbak Tia bisa dijelaskan nggak sih tujuan dari dibuat program subsidi tepat My Pertamina ini sebenarnya apa sih? Itu silakan. Ya, tujuan dibuatnya program ini adalah sebenarnya tadi yang seperti disampaikan untuk melindungi masyarakat yang berhak, itu masyarakat yang rentan. Karena selama ini banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu dan seharusnya tidak mendapat subsidi tapi malah menikmati subsidinya, sehingga subsidinya bengkak, APBN-nya jadi bengkak juga ya pengeluarannya. Nah ini yang kita membantu pemerintah untuk tahu sih siapa aja sih sebenarnya yang pakai subsidi ini gitu. Nah data ini juga nanti akan kita serahkan ke pemerintah untuk nanti pemerintah akan melihat siapa saja nanti akan diatur juga di regulasi. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi yang berhak. Oke, ini tujuannya saja sudah sangat baik ya pemirsa yang ada di rumah. Karena kenapa? Benar-benar untuk melindungi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi ini. Karena memang kita ketahui masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak berhak tapi menggunakan ya untuk orang-orang yang berhak tersebut. Tapi tadi sempat Mbak Tia membahas mengenai sebenarnya ada hukumannya ya. Kalau umpamanya ada yang menimbun, kemudian ada yang tidak berhak, kemudian berupaya untuk mendapatkan hal tersebut. Itu kalau boleh tahu, boleh dong di-highlight hukumannya apa sih Mbak Tia gitu? Ya, jadi memang kita beberapa kali diundang sama kepolisian terkait dengan adanya penangkapan penimbunan. Karena ini kan BBM subsidi yang artinya ada uang negara ya di sini. Jadi ketika ada penyalahgunaan yang artinya ada kerugian negara itu masuknya juga tindak pidana sih kalau itunya. Sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Ya, jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah. Tapi saya yakin untuk masyarakat Kota Pekalongan nggak bakal ada yang seperti itu. Amin ya. Semoga Amin. tidak hanya di Pekalongan saja ya Mbak Tia ya dan bersama Mas Daril, tapi di seluruh Indonesia mulai taat gitu kan, mulai baik semuanya. Karena ini tujuannya adalah untuk masyarakat sendiri juga gitu kan ya, bukan untuk pemerintah gitu pemirsa. Baik, beralih ke Mas Daril ini. Mas Daril bisa dijelaskan nggak sih jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi? Apakah hanya biosolar dan juga pertalit saja Mas Daril? Silakan. Benar, jadi untuk jenis BBM yang khusus subsidi ini hanya difokuskan pada solar, biosolar, dan produk pertalite. Karena di pertalite itu kan sebagai jenis BBM khusus penugasan di kita, sementara di solar itu sebagai jenis BBM tertentu, yang dimana yang tadinya premium di tahun lalu itu adalah sebagai jenis BBM khusus penugasan, sekarang di tahun ini, di tahun 2022, pertalite sebagai peralihannya sebagai BBM yang khusus penugasan. Jadi harapannya karena ini masa-masa peralihan ya Mas ya, yang tadinya konsumen itu hanya fokusnya pertalite terus bukan penugasan, kita harus knowledge ya pada konsumen itu bahwasanya sekarang saat ini tahun ini BBM pertalite itu sekarang sudah menjadi khusus penugasan, jadi termasuk dalam subsidinya kita. Oke, kalau boleh tahu kenapa yang dipilih itu biosolar sama pertalite mungkin Mas bisa dijelaskan? Kalau itu Kebijakan kali ya, benar, kebijakan dari pemerintah ya. Jadi sementara di produk solar itu sudah diatur tuh undang-undangnya
di Perpres 191 tadi di 2014. Sementara untuk yang di Pertalite sedang lagi kita gencarkan untuk dipercepat untuk regulasinya, karena terkait pemerintah seperti Pemda saat ini masih peralihan penggunaannya mereka dari Pertalite ke Pertamax fokusnya. Makanya knowledge-nya juga nih ke konsumen masyarakat kita ini, agar mereka juga tahu bahwasanya sekarang ini Pertalite itu udah menjadi ada aturannya, nanti regulasinya terkait itu. Jadi tidak sembarangan lagi orang yang bakalan bisa menggunakannya. Oke ya, jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah, kita ketahui semuanya tadi sudah dipaparkan tentunya sama Mas Daril, sama Mbak Tia juga, aturannya, kemudian tujuannya, kemudian juga sanksinya ya. Semoga kita semuanya bisa menjadi tentunya masyarakat yang tertib akan aturan tersebut ya. Oke, kita beralih lagi ke Mbak Tia. Mbak Tia, ini mungkin ya sempat menjadi geger gitu kan ya. Awal Juli kemarin di up gitu kan mengenai My Pertamina ini mungkin perlu diluruskan, karena kenapa? Karena pengendara motor juga ikut-ikutan geger gitu kan ya. Sebenarnya My Pertamina ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih gitu loh, lebih detailnya silakan. Betul, jadi karena memang yang banyak menyedot BBM subsidi ini ya kendaraan roda 4 atau lebih. Jadi yang diperuntukannya ini saat ini hanya kendaraan roda 4 atau lebih. Belum, kalau motor belum, dan jadi nggak usah daftar juga, akan tetap dilayani seperti biasa untuk mengisi BBM Pertalite. Oke ya, jadi jelas ya buat pemirsa yang di rumah, ini pendaftaran My Pertamina ini diperuntukkan untuk roda 4 ya. Jadi untuk roda 2 santai gitu kan, gak usah panik, gak usah demo, gak beda jalur. Kalau mamanya demo, udah demo gitu kan ternyata beda malu gitu ya. Banyaknya sepeda motor ternyata ini belum berlaku, mungkin lebih tepatnya seperti itu ya Mbak Tia ya. Belum berlaku untuk roda 2 karena ini diprioritaskan untuk roda 4 terlebih dahulu, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Tia, yang banyak menyedot Pertalite bersubsidi adalah roda 4 itu tersendiri. Oke, saya ke Mas Daril lagi, mungkin bisa dijelaskan secara detail Mas Daril bentuk perbedaan ya antara BBM yang bersubsidi ataupun yang tidak. Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu? Silakan. Kalau secara signifikan udah jelas dari harga ya Mas ya. Dari segi harga keekonomian aja udah beda jauh sebenarnya. Kenapa negara masih mempertahankan subsidi tersebut Pertalite? Karena ya saat ini negara kita lagi masa pertumbuhan ekonomi ya Mas ya. Kita lihat jelas. Jadi wajar Pertalite itu masih dipertahankan untuk saat ini. Dan yang kedua, kenapa yang non subsidi ini beda jauh harganya? Karena ya kita mau buat khusus harga yang non subsidi ini, produknya kan lebih jelas ya, lebih bagus ya jenis BBM-nya, dan lebih diperuntukkan sesuai dengan kendaraannya. Jadi sebenarnya di Pertamax ini sendiri yang non subsidi ini udah cukup bagus sebenarnya untuk standar setiap kendaraan. Sementara kalau misalnya tahun-tahunnya rendah, kalau dipakaikan Pertamax kan lebih bagus tuh sehat-sehat kendaraannya. Makanya kenapa harganya juga kita sesuaikan. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya Mas Daril ya Mbak Tia ya. Ketika kalau saya sih lebih baik menggunakan tidak bersubsidi. Oh kaya raya kali ya. Jadi memang ada plus minusnya ya. Kita berbicara ya, kalau mamnya ya udah jelas lah, kalau mamnya bersubsidi otomatis harganya akan dipangkas atau dipotong dengan bantuan pemerintah gitu ya. Tapi kalau mamanya tidak membeli yang bersubsidi pun nggak usah khawatir, karena kualitas dari Pertamina yang tidak bersubsidi tersebut kualitasnya bisa dikatakan grade A gitu ya. Untuk mesin motor, kendaraan dan lain sebagainya itu sudah tidak bisa diragukan lagi gitu ya. Luar biasa, itu tinggal pilihan pemirsa yang ada di rumah saja. Baik, saya kembali lagi ke Bu Tia nih. Bu Tia, mengenai membahas perihal sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Pertamina mengenai program ini, silakan. Iya, jadi sosialisasinya itu memang sejak 1 Juli kita keliling ya. Ada yang ke Car Free Day, kemudian ada beberapa sandwichman di SPBU. Ada juga kita sediakan di booth offline. Jadi untuk yang kesulitan bisa ke booth offline. Udah gitu kita sosialisasi seperti di sini, di media-media lainnya, di media sosial kita juga, beberapa placement juga. Ya mungkin itu sih
secara kita untuk edukasi. Keseluruhannya ya luar biasa. Sosialisasi tetap totalitas gitu ya Mbak Tia ya, karena agar yang tadinya nggak tahu hal yang baru bisa menjadi pengetahuan yang benar juga untuk masyarakat gitu ya. Betul, Mbak Tia meluruskan. boleh lo bawa Aziz untuk sosialisasi keliling Indonesia lo ya. Jadi apa? Jadi apa? Yang MC Oh kayak iya, jadi. masa bawa biosolar sih Mbak Tia? Gak lucu ya Mbak Tia ini ya. Iya. Terus kita beralih lagi ke Mas Daril. Mas Daril berbicara mengenai penjual eceran ya. Bagaimana sih regulasinya ataupun aturannya? Apakah mendapatkan subsidi dan bebas untuk membeli, dan bagaimana dengan harga eceran itu tersendiri gitu? Silakan. Jadi terkait pengecer-pengecer saat ini kan begitu banyak ya, karena Pertalite sendiri itu masih belum diubah nih harganya. Jadi secara peraturan pemerintah setiap pengecer itu sebenarnya ada hukumannya sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak boleh nih pembelian di SPBU penggunaan jerigen, terus mereka mengecer nanti di setiap daerah-daerah yang jauh ya. Makanya kenapa konsumen itu, masyarakat yang betul-betul agak jauh dari SPBU, mereka selalu belinya di eceran-eceran tuh Mas ya. Sebenarnya ya, salah sebenarnya. Itu kenapa konsumen itu ya kalau bisa datangnya ke SPBU yang betul-betul yang terdekat. Memang di setiap daerah ini kita fokuskan masih ada Pertashop yang walaupun itu produknya yang dijual adalah Pertamax. Kalau terkait regulasinya yang eceran tersebut ini sebenarnya sudah ada. Jadi kalau misalnya ditemukan setiap SPBU menyalurkan kepada menjual kepada pengecer, itu akan ada sanksi kepada mereka. Mungkin akan ada sanksi pidana, sudah ada di dalam aturan yang berlaku. Atau mungkin kalau umpamanya sudah dikasih teguran tapi masih melakukan hal tersebut, bisa ditutup ya SPBU-nya ya. Ya, jadi beberapa SPBU kita kasih ada mungkin SPBU dalam pembinaan Benar. atau itu, nah itu salah satu bentuk sanksinya ya. Jadi untuk BBM subsidi terutama Pertalite atau solar itu tidak diperbolehkan untuk jerigen itu Mas. Ya, jadi jelas ya, mungkin para pengusaha-pengusaha perlu kali ya ditegaskan untuk karyawannya ya, agar tentunya usahanya tetap bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Betul. Nggak mau kan para pengusaha nanti kalau mamanya usahanya tersebut ditutup kemudian diganti minimarket, kan nggak lucu ya, dari SPBU ke minimarket gitu ya. Iya. Saya ke Mbak Tia kembali nih. Apa saja sih Mbak Tia kendala yang dihadapi di lapangan dalam sosialisasi dan penerapan program subsidi tepat by Pertamina ini? Silakan. Di awal-awal kendalanya itu ketika ada yang datang ke booth offline kami, mereka belum siap bawa STNK-nya, belum foto kendaraannya, atau mobilnya ketinggalan, nggak dibawa, nggak difoto. Jadi kalau kita sih menyarankannya kendalanya itu disiapkan dulu 5 dokumen yang tadi aku sampaikan itu, baru kita siap buka websitenya buat upload. Itu sih kendalanya di awalnya ketika mereka belum siap dengan file-file dokumen itu. Oke, Mbak Tia mungkin bisa direpit kembali ya 5 file tersebut apa saja, silakan biar lebih gamblang, jelas, detail gitu. Silakan. Baik, jadi foto KTP, foto diri, foto STNK yang dibuka depan belakang dalam satu foto, kemudian foto tampak depan yang ada nopolnya, kemudian tampak samping kendaraannya dari mulai atap sampai rodanya kelihatan. Jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah, jangan foto lagi dinner ataupun lagi makan-makan. Nanti susah petugasnya untuk ngupload ataupun mendaftarkan pemirsa yang ada di rumah masuk ke dalam aplikasi My Pertamina ya. Oke, mungkin Mas Daril, kalau Mas Daril sendiri sering menemui nggak sih Mas Daril kendala-kendala di lapangan itu yang sering banget terjadi apa saja? Yang paling sering itu konsumen itu nggak punya Android nih. Mereka datang terus mereka bawa nih dokumen-dokumennya. Nah itu yang paling buat kita jadi butuh banyak makan waktu nih. Yang tadinya kita bisa bantuin daftarin 15 menit setiap konsumen, ini jadi hampir 1 jam hampir lebih. Ya, masalahnya nggak punya Android itu bukan masalah, derita kali ya Mas Daril ya. Padahal kan itu kan hal utamanya ya. Benar. Ya nggak sih, karena itu yang digunakan gitu kan untuk mendaftarnya. Tapi dari pihak Pertamina sendiri apakah menyediakan laptop dan lain sebagainya untuk masyarakat untuk bisa mendaftarkan di booth yang sudah disediakan mungkin di masing-masing outlet SPBU. dan ASPBU gitu? Jadi nanti di tanggal 1 Agustus semua SPBU di Pekalongan itu sudah disediakan booth-boothnya untuk bagi konsumen atau masyarakat kita yang belum punya Android atau kesusahan dalam mendaftar, bisa datang ke setiap SPBU untuk didaftarkan. Nanti ada satu tim kita
yang dengan ada laptop ataupun Android yang bisa membantu untuk mendaftarkannya mereka. Wow, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan. Iya, Karena atau ada giveaway ada dari Batik TV untuk Android di bawah ini. Gak ada. lebih ekstrim ya. Kaget loh saya sebagai presenter loh pemirsa ya. Ini nggak ada bridging, nggak ada briefing, tiba-tiba mau ngasih Android aja, iPhone mungkin lebih tepatnya Boleh, ya boleh. kalau di Batik TV ya pemirsa. Ini luar biasa loh pemirsa, karena kenapa? Karena benar-benar dari pihak Pertamina ini sangat siap sekali gitu ya untuk mensukseskan program ini ya Mas Daril ya. Karena kemarin waktu mungkin trial di bulan Juli permasalahannya sudah tahu gitu kan, banyak yang tidak memiliki Android, kemudian juga banyak yang belum siap akan dokumennya. Nah, untuk nanti mungkin pengaplikasian di bulan Agustus ini hal-hal tersebut tidak terjadi lagi gitu kan ya di kota-kota berikutnya yang akan menerapkan My Pertamina ini. Jadi buat pemirsa nih, sekali lagi untuk masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, jangan sampai lupa untuk menyiapkan 5 dokumen ya buat Anda yang belum memiliki Android. Dan masa belum memiliki Android udah punya mobil sih, lucu nggak sih? Ya nggak sih ya Bu? Iya kan, harusnya memiliki mobil itu banyak yang kaji-kaji kalau di Pekalongan ya. Minimal punya WhatsApp lah. WhatsApp berarti kan udah punya Android ya. Gitu ya harusnya, tapi enggak. Super truk itu biasanya. Oh punya iya Android. betul banget, mungkin ya permasalahannya di supir truk. Oke deh, tapi nggak usah khawatir karena dari pihak My Pertamina sendiri sudah menyediakan fasilitas itu ya. Benar. Tinggal membawa dokumen saja, gampang, cepat dan juga mudah tentunya. Baik, nanti kita obrolin lagi Mas Daril dan juga Mbak Tia perihal tentang My Pertamina ini ternyata tidak serumit ataupun sesusah itu gitu pemirsa, ketika kita memang sudah mendapatkan edukasi yang tepat dan juga benar gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan lagi masih membahas perihal My Pertamina ya. Masih bersama dengan Mas Daril dan juga Mbak Tia. Tentunya langsung kita terbangkan dari Tegal dan juga dari Semarang pemirsa, luar biasa sekali ya. Kita ke Mas Daril terlebih dulu. Mas Daril, ini mungkin banyak pertanyaan untuk masyarakat Kota Pekalongan. Tidak hanya masyarakat Kota Pekalongan saja, namun mungkin seluruh masyarakat Indonesia. Ketika kita ke POM gitu ya, ada tulisan tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh membawa handphone. Sedangkan ini ada aturan ataupun regulasi terbaru mengenai My Pertamina. Mungkin ya bayangan di masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya itu harus membawa handphone untuk men-scan QR-nya gitu. Bisa dijelaskan apa alasannya gitu? Silakan. Jadi seperti yang kita lihat sekarang nih, masyarakat nih banyak yang pro kontra juga terkait penggunaan Android atau handphone itu di SPBU karena dilarang untuk ngefoto ataupun menggunakan Android ataupun telepon. Jadi sebenarnya pada saat kita mau transaksi nih di dekat dispenser, ada jarak aman atau safe zone-nya kita pada saat mau bertransaksi. Jarak yang kita udah atur itu 1,5 meter dari dispenser. Pada saat mau pembayaran atau mau scan QR code-nya nanti, itu di safe zone-nya itu di 1,5 meter, atau di luar dari safe zone atau 1,5 meter dari dispenser itu bisa juga bertransaksi, nanti tinggal di scan. Jadi sebenarnya sudah termasuk aman 1,5 meter itu. Dan yang kedua, konsumen sekarang itu kan terkait Android nih kan, pemahaman Android ini sebenarnya Android sekarang itu sudah rendah terkait radiasinya dengan efek dengan dispenser ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau bertransaksi sebenarnya jarak 1,5 itu udah termasuk aman nih menggunakan itu. Jadi mau foto itu ataupun yang nelpon itu masih tetap tidak boleh sebenarnya di dispenser. Jadi pada saat mau bertransaksi hanya boleh di dispenser itu hanya mau untuk pembayaran doang, bukan untuk nelpon ataupun foto. Jadi nanti di SPBU sudah ada regulasi baru yang kita atur nanti. Oke ya nih, jadi mungkin buat pemirsa yang ada di rumah bahwa sebenarnya memang masih tidak diperbolehkan gitu ya Mas Daril ya. Namun karena memang adanya terobosan terbaru dari Pertamina dengan My Pertamina ini, tentunya ada aturan lagi nanti gitu ya. Walaupun menggunakan scan QR, menggunakan handphone ataupun Android tersebut, tapi ada aturannya. Aturannya apa? Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Daril, ada jarak yang sudah ditetapkan
ditetapkan minimal adalah 1,5 meter dari dispenser pom bensin itu tersendiri gitu ya Mas Daril ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah tetap tidak boleh menggunakan handphone untuk nelpon gitu kan, walaupun nelponnya jaraknya 1,5 tahun, cari aman terlebih dahulu gitulah ya Mas Daril ya. Dan satu lagi nih mungkin buat pemirsa yang ada di rumah bisa scan QR-nya juga tidak melulu menggunakan handphone, karena nanti ketika QR-nya pemirsa yang ada di rumah mungkin keluar melalui email itu bisa dicetak ya, bisa dicetak jadi kartu, kemudian atau mungkin bisa dicetak melalui kertas gitu ya. Jadi tidak mengeluarkan handphone masyarakat ataupun teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Kenapa? Biar aman tentunya, karena memang ada beberapa yang HP meledak di beberapa SPBU gitu ya di Indonesia ini. Nah, untuk tentunya menanggulangi ataupun tidak hal tersebut terjadi, ya lebih aman kayaknya lebih ini kali ya, mencetak QR-nya tersebut menjadi kartu, karena sistemnya nanti yang bakal nyekan itu pihak Pertaminanya pemirsa, bukan pemirsa melalui handphone pemirsa kemudian menyekan QR-nya dari Pertamina, bukan ya, Pertaminanya yang bakal menyekan QR-nya dari masing-masing konsumennya yang sudah didapatkan yang dikirim melalui email tersebut. Jelas ya? Kalau nggak jelas nanti tak suruh ngopi bareng nih. Ngopi kan enak ya sambil jelasin gitu loh Mbak Tia. Luar biasa. Oke, kita beralih dari Mas Daril, kita ke Mbak Tia. Dalam pengaplikasian program ini dilakukan berjenjang Mbak Tia. Ada di beberapa Jawa Tengah pun seperti Solo ya, kemudian Yogyakarta ya kalau nggak salah ya. Kemudian Pekalongan ini baru-baru ini. Kenapa gitu Mbak Tia? Bisa dijelaskan? Kenapa? Jadi kita juga kan melihat nanti masalahnya sinyal gitu. Makanya daerah yang kita pilih itu yang paling siap secara kondisinya. Kemudian juga sebenarnya kita juga sedang mempersiapkan infrastruktur kita nih. Nanti sebenarnya ke depannya ketika kita sudah semua pakai implementasi ini, itu kalau kita QR code misalnya dia lebih dari yang peruntukannya atau bukan peruntukannya, itu nggak bisa keluar tuh si nozzle-nya. Jadi ketika, nah digitalisasi ini yang paling siap itu di wilayah-wilayah yang tadi kita sebutkan di gelombang pertama di 1 Juli itu salah satunya juga sih. Oke ya, jadi jelas ya pemirsa kenapa ini tidak dilakukan ataupun diterapkan secara serentak seluruh Indonesia, namun dipilih di kota-kota tertentu karena memang secara infrastruktur, kemudian juga secara regulasi, aturan dan lain sebagainya mungkin paling siap adalah kota-kota tersebut gitu ya. Iya, kalau di Wayame kasihan nggak ada sinyal. Nanti nggak sih, nggak ada sinyal tidak bisa beroperasi gitu. Betul. Ya, karena semuanya menggunakan digitalisasi pemirsa. Oke, saya ke Mas Daril lagi. Mas Daril, banyak artikel yang saya baca ya, seperti pendaftaran My Pertamina via web dan juga aplikasi ini terjadi error pada kemarin 1 Juli ya. Apakah untuk saat ini sudah aman untuk pengaplikasian mungkin nanti di bulan Agustus gitu? Silakan. Ya, terkait kesiapannya sistem kita, saya rasa sekarang sudah lebih baik, jauh lebih baik dari 1 Juli kemarin. Karena di saat 1 Juli kemarin itu begitu banyak ya, serentak semua daerah mencoba nih, walaupun mereka bukan yang kota yang diprioritaskan. Karena di 1 Juli itu ada 11 kota yang diprioritaskan. Sekarang sudah semakin banyak nih. Satunya juga Jawa Tengah udah semua nih difokuskan nanti 1 Agustus. Terus kesiapannya websitenya tersebut sudah sangat siap, sudah sangat bagus lah. Jauh lebih baik dari yang kemarin. Jadi terkait adanya pesan bahwasanya sudah berhasil mendaftar, sudah ada terkait error atau gimana pendaftarannya nanti sudah ada nanti pesannya. Jadi kita nggak akan kebingungan nanti pada saat pendaftarannya. Baik, sekarang kita ke Mbak Tia. Mbak Tia, kalau kita berbicara mengenai kenapa sih yang dipilih Pertamax dan juga Pertalite dan juga biosolar gitu kan? Apakah ada untuk yang bersubsidi ini? Apakah ada pengaruhnya ketika perang kemarin tentunya bersama dengan Indonesia itu? Mungkin bisa menambahkan? Jadi sebenarnya itu harganya solar itu saat ini sudah keekonomiannya ya 18.000. Sedangkan kita dijual masih 5.000 ya, 5.150. Nah, selisih ini kan itu ditanggung sama negara ya, 13.000 nih. Nah, lumayan banget kan kalau misalnya itu bisa digunakan lagi untuk pendidikan atau kesehatan gitu kan, APBN yang untuk APBN energi ini. Itu makanya pemerintah pengen tahu nih kenapa sih APBN untuk energi itu bengkak. Makanya dilihat datanya dan nanti akan ada pemilahan sih, memang ada pemilahan yang berhak dan tidak berhak untuk melindungi APBN juga supaya bisa lebih baik lagi sih.
Oke, berarti nggak ada pengaruhnya sama sekali sama perang yang kemarin terjadi gitu ya? Ya Apa itu sih ada gitu Mbak? 18.000 itu sebenarnya naiknya lumayan ya sejak perang Rusia dan Ukraina ini. Jadi harganya kita tuh sampai 120 ribu USD per barel, dan itu sedangkan anggarannya di pemerintah itu nggak sampai 100 waktu itu anggarannya. Jadi memang melonjak di atas anggaran yang ditetapkan. Itu yang bikin anggaran APBN itu kesedot banyak sih. Oke, iya. Jadi memang kalau mamanya ada perang dunia, bukan perang dunia sih antar negara dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh antara negara satu dengan yang lainnya ya? Iya, terutama yang memang punya minyak ya, seperti Rusia punya minyak, kemudian juga nilai tukar rupiahnya. Mungkin banyak yang nanya, kenapa sih dulu pas harga minyak turun, Pertamina nggak ikut menurunkan? Tapi ada dua faktor selain harga minyaknya turun juga, tapi kan si falasnya juga masih tetap ya. Jadi kita belinya kan pakai dolar ya ke Arab nih, beli minyak nih. Jadi kita juga tetap belinya mahal juga gitu meskipun Oke ya, jadi jelas ya alurnya seperti apa ya buat pemirsa yang ada di rumah. Kemudian mungkin pemirsa yang ada di rumah juga masih bingung nih untuk penggunaan dari QR itu tersendiri. Kalau umpamanya di pendaftaran kan tadi alurnya sudah dijelaskan nih Mas Daril ya secara detail, memerlukan 5 dokumen, kemudian hal-hal apa saja yang diperlukan, mendaftarnya lewat mana. Nah sekarang kalau umpamanya nih buat masyarakat yang ada di rumah sudah mendapatkan QR-nya, nah untuk pengaplikasian ataupun penggunaan QR-nya itu seperti apa? Silakan. Jadi setiap masyarakat nanti yang sudah memiliki QR code-nya tersebut bisa langsung datang ke SPBU yang sudah diarahkan untuk bisa menerima transaksi ini. Jadi pada saat nanti QR code-nya itu dikasih tunjuk sama operator, nanti operator akan mengescan dengan edisinya mereka, bahwasanya setelah di-scan melihat bahwasanya kalau mereka konsumen ini ada nggak kuota yang didapat dari konsumen ini. Melihat kuotanya tersebut nanti ada berapa liternya. Setelah memang udah dapat ini, kita mulai transaksinya. Setelah nanti ditransaksi, kalau memang tidak dapat, mereka tidak bisa melakukan pembelian si Pertalite tersebut. Mereka akan diarahin untuk membeli produk Pertamax-nya ataupun yang Dexlite. Kalau mereka memang mendapatkan kuota tersebut, mereka bisa langsung akan diisikan dari dispenser tersebut, langsung melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan yang kuota yang mereka dapat. Tapi transaksinya itu hanya berlaku untuk 1 hari aja. Jadi kuotanya itu untuk 1 hari, tidak bisa diakumulasikan untuk di hari selanjutnya. Di hari selanjutnya sudah berbeda lagi. Berarti memang ada pembatasan pemberian per liternya setiap harinya. Bener. Gitu ya Mas ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini hal yang baru lagi buat kita. Jadi ketika nanti QR-nya tersebut kemudian di-scan sama pihak dari SPBU, otomatis di situ nanti akan keluar berapa yang akan kita dapatkan gitu ya. Bener. Kemudian tapi itu berlaku untuk 1 hari ya. Jadi kalau umpamanya memang bukan 1 bulan, 1 bulan nanti mobilnya nggak bisa jalan gitu ya. Jadi ketika 1 hari tersebut memang masih banyak, kemudian datang lagi untuk mengisi lagi pun bisa gitu ya. Bisa. Wow, luar biasa. Ini memang kemajuan teknologi, kecanggihan yang sangat luar biasa ya Mas Daril. Jadi untuk semuanya ini adalah tujuannya sekali lagi kita tekankan adalah agar penerima dari BBM bersubsidi ini sangat tepat pada sasarannya gitu pemirsa. Ke Mbak Tia lagi nih. Mbak Tia, kalau kita berbicara mengenai launching program Pertamina ini dilakukan di 2 daerah seperti tadi ya sudah dibahas ya. Kenapa dipilih? Nah ada nggak sih tentunya harapannya gitu untuk ke depan mengenai program ini Mbak Tia? Ya, untuk program ini setidaknya kita di sini bisa meluruskan bahwa yang pertama ini adalah untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Dan untuk kayak sektor perikanan, nelayan, petani masih bisa jadi diupload aja foto rekomendasi suratnya itu yang biasa dibawa kalau ke SPBU mau isi geogennya, ini diupload. Jadi tinggal sekali aja pakai QR code dia langsung bisa dapat nih. Nah yang kedua itu roda 2 itu nggak perlu, jadi cukup bisa transaksi seperti biasa. Itu sih yang mau aku jelaskan. Kalau Mas Daril mungkin ada yang mau ditambahkan untuk perihal harapannya mengenai program My Pertamina ini? Kalau terkait perihal ini harapannya konsumen itu mau ngikutin lah arahannya kita, karena walaupun udah kita jelasin, udah kita arahin mereka masih begitu banyak nih masa kesulitan dan banyak yang juga akhirnya
menghiraukan kita nih untuk mendaftarkan. Lebih bagus beli di sini lah, beli di sini. Ya kita tetap selalu merangkul mereka ya agar tetap mau untuk mendaftarkan dan sesuai dengan aturan. Kan harapan kita kan mau membantu masyarakat nih agar mereka pun tidak kesulitan, mereka bisa mendapatkan haknya mereka juga. Itu harapannya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak loh Mbak Tia. Terima kasih banyak Mas Daril. Ini semoga harapan-harapan dari kedua beliau ini bisa terrealisasi di lapangan gitu ya. Tapi memang ya karena kita kalau umpamanya semua orang untuk bisa menaati itu kayaknya mustahil ya. Tapi paling tidak sebagian besar bisa menaati gitu ya Mbak Tia dan juga Mas Daril. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga semoga edukasi ini bisa sangat bermanfaat ketika seperti itu. Jadi tadinya yang belum tahu bisa menjadi tahu, yang sudah tahu diaplikasikan sesuai dengan yang sudah tahu tadi gitu ya. Karena tujuannya adalah satu, agar apa? Agar tentunya BBM bersubsidi ini benar-benar tepat pada sasarannya. Itu adalah hal yang baik pemirsa. Dan tidak terasa juga buat pemirsa yang ada di rumah, kita harus pamit undur diri di hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Jangan sampai lupa untuk saksikan terus program Expose hanya di Batik TV. Saya Sis Mahendra pamit. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.